Ya, bisa terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Survei Bank Indonesia menunjukkan indeks kepercayaan konsumen pada kuartal 1 tahun 2021 hanya mencapai 88,0, di mana jumlah tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan IKK pada periode yang sama tahun lalu sebesar 117,7. Meski telah memasuki tahun 2021, namun kepercayaan konsumen masih belum kembali ke zona optimis atau indeks di atas 100. Di mana menurut survei Bank Indonesia menunjukkan indeks kepercayaan konsumen pada kuartal 1 2021 hanya mencapai 88,0 atau jauh lebih rendah jika dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu yang sebesar 117,7. Sementara itu, perkembangan IKK pada kuartal pertama tahun ini ikut dikontribusi oleh IKK pada bulan Januari yang tercatat sebesar 84,9. Kemudian naik pada bulan Februari menjadi 85,8 dan kembali meningkat pada bulan Maret menjadi 93,4. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengungkapkan bahwa ekspektasi yang membaik tersebut tercermin dari indeks ekspektasi konsumen pada Maret 2021 yang sebesar 114,1 atau naik dari 106,5 di bulan Februari tahun ini. Tidak hanya ekspektasi konsumen yang membaik, indeks keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini juga terpantau mengalami penguatan. Hal ini terlihat dari indeks kondisi ekonomi pada bulan Maret yang meningkat menjadi 72,6 dibandingkan capaian bulan sebelumnya sebesar 65,1. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk bahas tema kita hari ini mengenai menyikapi indeks keyakinan konsumen kuartal 1 yang merosot, dan tentu saja nanti kita akan kompilasi datanya mengenai data IKK di bulan Maret yang kemudian meningkat. Bersama Ibu Eni Srihartati, ekonom Indef. Selamat pagi, Ibu Eni. Pagi. Ya, terima kasih Bu Eni sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu ya, Bu. Insya Allah. Baik. Oke, kita akan fokus dulu mengenai data indeks keyakinan konsumen di kuartal 1 tahun 2021 yang kemudian lebih rendah jika dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun lalu. Bu Eni, analisa Anda mengenai data ini seperti apa? Ya, jadi kalau IKK kita di triwulan 1 2021 masih lebih rendah dari triwulan 2020, artinya pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 2021 ini memang belum lebih baik dari kondisi triwulan 1 2020. Jadi triwulan 1 2020 kita memang masih tumbuh 2,9%. Nah, artinya kalau kemarin pemerintah sudah menargetkan triwulan 2 7%, ternyata kalau dilihat dari indeks keyakinan konsumen ini besar kemungkinan belum terjadi. Mengapa? Karena porsi terbesar pertumbuhan ekonomi kan di keyakinan konsumen atau daya beli masyarakat. Itu yang pertama secara makro. Nah, kedua, apa yang menyebabkan indeks keyakinan konsumen ini masih cukup rendah dibandingkan 2020? Pertama tentu ya, apa sih yang menyebabkan keyakinan konsumen? Keyakinan konsumen itu kan bagaimana mereka memperoleh pendapatan. Jadi kalau kita lihat dari sisi makronya terlebih dahulu, jadi sampai dengan Maret, jadi kalau kita tadi menghasumi bicara 1 triwulan, tetapi dari triwulan 1 itu kan di bulan Maret. Nah, bulan Maret kemarin itu indeks kondisi ekonomi makro itu memang masih di bawah 100. Jadi IK namanya indeks kondisi ekonomi itu masih 72,6 persen, indeks ya, bukan persen, tapi secara indeks itu ukur dari kalau di atas 100 itu optimis, kalau masih di bawah 100 itu masih sangat pesimis gitu. Nah, secara makroekonomi ini indeksnya masih 72,6, bukan pakai persen. Nah, kedua adalah yang menjadi penentu utama dari indeks keyakinan konsumen tentu adalah penghasilan. Penghasilan dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari ketersediaan lapangan kerja. Jadi Mas Wingki, ternyata sampai akhir Maret kemarin itu ketersediaan lapangan kerja baru 59,6. Dan ini sebenarnya sudah mulai peningkatan kalau dibandingkan Januari ya. Januari masih 43,2.
Nah, sehingga ini masih sangat pesimis. Nah, sebenarnya itu yang menjadi kontribusi utama mengapa keyakinan konsumen ini masih merosot. Karena untuk bisa punya daya beli itu kalau punya pendapatan. Penentu pendapatan adalah ketersediaan pangan kerja. Baik, adanya data mengenai indeks keyakinan konsumen di triwulan 1 tahun 2021 yang kemudian merosot jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dampaknya kepada dunia usaha seperti apa, Bu Eni? Tentu karena keyakinan konsumen masih pesimis, tentu itu kan menunjukkan berarti ya tingkat confidence konsumen juga masih rendah. Artinya apa? Artinya permintaan konsumen terhadap berbagai macam barang dan jasa juga relatif rendah. Nah, kalau permintaan rendah tentu ini berkaitan langsung nanti dengan omset penjualan dari para pelaku usaha. Baik. Jadi ini inline dengan surveinya Bank Indonesia juga mengenai SKPU. Jadi keyakinan dari dunia usaha. Baik. Ini juga masih relatif pesimis, ini masih di bawah 100 juga itu. Artinya begitu ada data ini, upaya-upaya untuk ekspansi usaha, investasi, dan lain-lain mungkin akan dipikirkan ulang begitu ya, masih Ya, terbatas. masih terbatas tentu, karena kalau ingin ekspansi, makanya yang dilihat kan market. Betul. Jadi kalau marketnya masih lesu, permintaan masih lesu, tentu ini yang menjadi acuan utama dari para pelaku usaha. Sebenarnya ini kan mulai ada kalau kita lihat trennya memang membaik. Dan sebenarnya di bulan April ini mestinya lebih membaik lagi karena di bulan April ini memasuki bulan Ramadan dan tentu Mei ada hari raya Idul Fitri. Nah, ini yang mestinya harus dijaga betul oleh pemerintah momentum ini. Jadi tadi sebelum acara kita ada pembahasan mengenai tekstil, nah salah satunya itu. Karena tekstil itu penyedia lapangan kerja terbesar. Sehingga kalau ini dijaga, maka masyarakat akan mempunyai optimisme mendapatkan pekerjaan, sehingga itu yang akan menumbuhkan atau meningkatkan keyakinan konsumen. Ya, Bu Eni, satu yang menarik adalah mengenai data IKK di kuartal 1 tahun 2021 yang merosot jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini keluar pada saat vaksinasi sedang intens-intensnya dilakukan. Sebagaimana kita tahu, vaksinasi adalah sebagai sebuah mekanisme yang bisa memboost up lah ya dunia usaha dan juga keyakinan dari konsumennya sendiri. Nah, analisa Anda mengenai hal ini seperti apa, Bu Eni? Ya, vaksinasi baru menjadi syarat perlu gitu kan. Jadi ada syarat necessary condition gitu. Jadi dan ini belum bisa memenuhi atau berdampak langsung terhadap peningkatan keyakinan konsumen kalau keberhasilan vaksinasi tadi belum berimplikasi terhadap confidence dunia usaha. Artinya bagaimana dengan adanya vaksinasi itu bisa minimal sekali di awal itu sudah mampu betul-betul meyakinkan bahwa kurva penularan dari COVID-19 benar-benar melandai. Nah, tapi kalau ini sudah dilakukan program vaksinasi secara masif misalnya, tapi ternyata kurva penularan positif ini masih terus terjadi, maka ini yang juga menyebabkan tingkat confident orang pelaku usaha untuk melakukan ekspansi masih juga terbatas atau masih ragu. Baik. Nah, kalau ragu sekali lagi indeks ketersediaan lapangan kerja juga belum optimis gitu. Baik. Apa yang perlu dilakukan menyikapi, tentu saja yang harus dilakukan oleh pemerintah menyikapi data IKK di kuartal 1 yang kemudian merosot tahun ini. Secara kebijakan apa yang harus dilakukan lah. Usaha jeda berikut ini, Bu Eni, kita akan lanjutkan walaupun secara data di bulan Maret IKK-nya positif begitu ya. Usaha jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review, kami akan segera kembali.